Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 17 April 2026. Mari persiapkan pembacaan Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam-lamanya, menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat dan boleh merasakan nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, kami boleh mengerti dan memahami maksudnya, sehingga kami boleh berlakukan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16, saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan tetap teguh memelihara serta memperlakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Tema renungan kita pada saat ini berdasarkan pembacaan kita dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Status baru, hidup baru. Kaukoran bakru situru, katuoan bakru. Ketika seseorang memperoleh atau menyandang sebuah status yang baru, maka diharapkan kita menjalaninya dengan sikap dan perilaku yang sepadan dengan status itu. Misalnya, ketika seseorang sudah menikah, statusnya akan berubah sebagai istri atau suami. Status baru ini tidak hanya merubah namanya, tetapi lebih dari itu, merubah tanggung jawab dan perilakunya. Rasul Petrus menasihati orang-orang Yahudi yang tersebar di beberapa tempat, yakni mereka yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah dan dikuduskan oleh Roh. Petrus memberikan nasihat kepada mereka untuk menyikapi status baru sebagai orang yang telah ditebus dengan hidup dalam kehidupan yang baru. Petrus memberikan nasihat kepada mereka untuk menyiapkan akal budi dan senantiasa waspada pada ayat yang ke-13. Ada kesiapan diri, kesiapan hati untuk menjalani hidup mereka dalam kebenaran dan tidak kembali kepada kehidupan lama sekalipun banyak tantangan dan godaan. Status mereka yang baru pun dibarengi dengan kehidupan yang kudus pada ayat yang ke-15. Hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan dan meninggalkan kebiasaan lama. Hidup kudus menjadi pembuktian status diri dari status yang baru. Sebagai umat yang telah ditebus, kita pun telah memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah kita telah menjalani dengan hidup sepadan dengan status tersebut? Kita harus terus menyiapkan akal budi dan selalu waspada, sehingga kita siap menjalani kehidupan dalam kebenaran Tuhan. Kita diminta untuk terus mengusahakan hidup kudus, hidup yang tidak lagi mengikuti hawa nafsu yang lama, melainkan hidup baru yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus menjadi pembuktian status baru kita di dalam Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita menutup renungan kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini.
Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami, menuntun dan memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu saat ini. Apa yang kami boleh baca dan renungkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlaku dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta, majelis gereja, pekerja gereja, guru-guru sekolah minggu, dan juga jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka sepanjang hari ini dan dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati, memberikan hikmat, penyertaan, kekuatan, serta kesehatan, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas pada hari ini dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, jemaat Baji Marumpa yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, karena duka, karena permasalahan hidup, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau hal apapun itu. Tuhan kami mohon kasihanilah kami dan lawatlah kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami, sehingga di dalamnya nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita karena pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, mendapat pekerjaan, mendapat momongan, atau sukacita lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap sukacita kami, dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bangsa dan negara serta pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka semua, sehingga bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan, boleh mengatasi setiap pergumulan yang dialami bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh hidup aman, rukun, dan damai dengan sesama kami. Kami berdoa buat musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan tolong setiap mereka, lawati mereka, berkati mereka, sehingga boleh pulih dan bangkit dari musibah yang dialami. Kami berdoa untuk konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tuhan campur tangan di dalamnya, melembutkan setiap hati yang keras, sehingga konflik antar negara yang berselisih boleh terselesaikan dengan baik, dan kami semua boleh hidup aman, damai, tentram di negeri kami masing-masing. Dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.